Halo Prof. Ridwan, wah saya sangat mengagumi Prof. Ridwan karena mentor saya di dalam dunia smart city. Wah gimana? Ada Oh, hal tapi apa? saya belum pernah bikin buku tentang smart city. Bapak sudah pernah. Iya itu karena disertasi kan? Iya iya. Iya. Ya, Gimana Prof? Pak Endi, kan saya sebagai mantan rektor nih gitu. Antar kampus saja bisa berbeda gitu ya. Pemahaman tentang Ya, bagaimana mengelola Oh. sebuah kampus gitu ya. Iya. Tapi Pak Hendi ini kan bikin konsep smart city yang bisa diterapkan di kota-kota lain gitu. Iya, iya. Nah, antar kampus saja bisa beda lah. Bagaimana dengan kota-kota yang lain itu? Tema besarnya adalah substansi gelombang terkait kemajuan teknologi informasi tidak bisa kita hindari. Nah, Oke. itu sebagai perangkat tool untuk kemudian bisa membantu masyarakat merasa telayani dengan cepat. Nah sekarang tinggal prioritas dari masing-masing itu ke arah mana. Kalau Semarang karena pesisir saya bilang pasti pengaduan terbesar adalah persoalan mengenai rob banjir. Karena rob banjir jalannya rusak, infrastruktur harus dibenahi. Pengaduan utama itu. Setelah itu pasti masuk ke masalah kesehatan dan juga pendidikan, kemiskinan. Nah artinya mungkin daerah lain prioritasnya tidak seperti itu. Cuman bagaimana mengelola aduan dari masyarakat supaya pemerintahnya cepat mendengar dan cepat merespon. Jadi paling tidak itu bagaimana merespon gitu ya, yang paling penting. Karena di setiap masalah mungkin bisa berbeda-beda masalahnya. Ya, betul. Ya. Gitu. Kalau Keliru menurut Pak nggak Hendi, menurut akademisi seperti Prof keliru nggak? Pemahaman. ya selalu ada customisasi untuk setiap wilayah ya. Karena memang setiap kondisi di masyarakat kan bisa berbeda-beda. Tapi bagaimana merespon masyarakat itu yang paling penting memang gitu. Nah, saya pernah jadi penguji disertasi Bapak. Kemudian jadi pembahas buku kemarin. Waktu uji saya galak banget loh itu. Wah, saya itu saya bersyukur. Ya. Nah, tapi kan ada satu yang menarik di dalam bukunya. Konsep bergerak bersama. Kok sedemikian spesial di dalam konsep smart city itu kenapa, Pak? Ya, konsep bergerak bersama menjadi spesial pertama karena kalau dulu namanya gotong royong ya, ini warisan leluhur bangsa kita nih. Bung Karno itu kan selalu mengatakan gotong royong membuat percepatan pembangunan yang ada di negara kita. Nah di kota Semarang dalam skup kecil gotong royong itu kita namakan bergerak bersama. Semua pemimpin bisa membangun dengan APBD. Problemnya APBD-nya masing-masing tidak sama. Jadi kita mesti punya lompatan besar untuk membuat kota kita bisa kemudian berkembang cepat. Nah lompatan besarnya salah satunya adalah melibatkan pengusaha, penduduk dengan segala ketokohannya, kemudian pewarta atau teman-teman media yang kemudian berkolaborasi dengan pemerintah. Kami menamakan itu 4P. Pemerintah, pengusaha, pewarta, dan penduduk dengan segala ketokohannya. 4P itu ibarat roda mobil itu, kalau salah satunya gembos, mobilnya akan pincang. Jadi kita memanage pada saat di Semarang itu memanage bagaimana ke-4P itu bisa saling nyengkuyung untuk bisa kemudian kota ini bisa menjadi lebih baik dan lebih hebat. Bergerak bersama. Kalau di dalam konsep kekinian, Pak, itu seringkali dikenal sebagai crowdsourcing, crowdfunding. Karena dulu juga IKN juga pernah ada wacana seperti itu. Tapi itu berarti butuh kecintaan masyarakat untuk bisa mendukung secara bersama-sama. Kalau tidak, wah mungkin ditinggal itu. Gitu. Ya saya beruntung ya, dikasih kesempatan untuk bisa ada di pemerintahan di kota Semarang ini. Buat saya 1 tahun pertama itu adalah meyakinkan kepada masyarakat bahwa pemerintah hari ini sangat peduli dengan masyarakat, turun ke bawah. Kemudian ketemu teman-teman pengusaha, ketemu kelompok guru, ketemu yang lain. Apa problemnya? Kita serap dan kemudian kita sikapi dengan kebijakan maupun program secara cepat. Lama-lama mereka percaya, trust. Membangun trust ini penting. Begitu masyarakat trust, polanya mereka sudah berubah menurut saya. Contoh pertama, pada saat turun ke bawah, kita ajak kerja bakti, karena wilayahnya kumuh, mereka di awal-awal selalu mengatakan, Pak Hendi ini ada duitnya nggak? Kan gitu. Kita perlu dibantu support dana pemerintah. Dikasih? Waktu itu ya dikit-dikit kita kasih buat beli gorengan, apa dianggarkan. Tapi yang kedua, begitu kita ngomong,
Mari kita buat kampung tematik, kampung harus bersih. Siap Pak Endi, kita bareng-bareng. Gitu. Jadi sudah nggak bicara duit, udah nggak bicara kepentingannya di pemerintah, tapi kepentingan bersama. Contoh yang lain, bagaimana pada saat kita di 2011 itu PBB itu hanya 80 miliar. Tapi dengan kepercayaan dari masyarakat pada saat PBB kita naikkan, mereka nggak protes Pak. Mereka bayar karena yakin duitnya akan dipakai untuk membangun. Nah, membangun kepercayaan itu penting menurut saya. Ya, berarti perhatian sedikit-sedikit itu kan memunculkan empati. Ya. Nah, empati itu yang merasa orang dilibatkan. Betul. Sehingga mau, ya sudah saya dinaikkan PBB-nya pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena tahu hasilnya, ya kan? Menurut saya. Selamat Pak, berhasil meyakinkan kita untuk naik PBB. Meskipun terakhir-terakhir protes. Ya Pak Endi, satu lagi terkait dengan smart city yang ada di negara-negara lain. Karena memang konsep smart city itu kan dibangun terlebih dahulu di luar. Maka kemudian kita mencoba mengadopsi. Banyak negara yang sudah mulai tampak bahwa dia sangat cerdas kotanya. Nah, kalau Pak Hendi ini ngelihat dari sekian negara, mana yang jadi rujukan yang paling tepat untuk kota Semarang? Waduh, saya rasa kita dari 2013 saat launching Smart City itu memang benar-benar mencari bentuk yang pas. Kalau mau bandingkan Singapura, bandingkan Seoul di Korea Selatan, wah kayaknya mereka benar-benar canggih. Semuanya kemudian difokuskan pada kemajuan teknologi yang mereka harus beli. Jadi artinya perlu resources yang luar biasa. Nah, kemudian di dalam penerapan kita sendiri dari kementerian waktu itu belum ada standar-standar yang jelas. Kominfo belum ngeluarin, Permendagri belum, baru keluar mungkin tahun 2022 itu ya. Sehingga kemudian menurut saya yang paling tepat adalah kita belajar dari mereka-mereka, tujuannya Smart City supaya masyarakatnya bisa lebih cepat dilayani, itu yang kita lakukan dengan keterbatasan yang kita miliki. Artinya ini kekasan ya justru ya. Meskipun di luar itu sudah declare sebagai smart city dan kita juga pengen jadi smart city seperti mereka, tapi karena keterbatasan dana, keterbatasan resource yang ada, kita khas punya Semarang gitu ya. Ya, khas Semarang kota cerdas dengan kondisi yang kita punya. Ya, meskipun kalau dikatakan tidak fokus kepada teknologi, tapi ya, tetap ada teknologi juga. Ada yang perangkat yang kita beli dan disiapkan oleh teman-teman dari swasta juga. Ya, artinya berarti bisa enggak Pak ya Sapa seperti Seoul dan kota-kota besar di dunia lainnya? Menurut saya kita harus optimis selalu bisa dalam setiap kesempatan. Tapi memang kalau melihat resourcesnya ya kita pasti perlu waktu. Gitu. Apa Prof Ridwan mau jadi wali kota supaya Semarangnya jadi seperti Seoul? Sekarang semua bisa ya? Bisa.